Saksi Richard. Siap, Ibu. Saudara mengenal Ricky berarti dari bulan, saudara masuk bulan November ya? Akhir bulan November, Ibu. Akhir bulan November. Saat akhir bulan November, saudara sudah bertemu Ricky atau belum? Belum bertemu. Belum. Jadi bulan apa saudara bertemu dengan Ricky? Kalau tidak salah bulan Desember, karena itu Mas Brata pulang ke Jakarta. Desember artinya Natal. Sekitar begitu, Bu. Ricky ikut ke Jakarta bersama Mas. Iya, betul, Ibu. Itu artinya saudara itu saat itu sudah tahu Ricky itu ditugaskan di Magelang untuk mengurus anaknya FS atau gimana? Richard. Gimana, Bu? Silakan, apa yang mau ditanyakan, penasihat hukum? Saat saudara bertemu dengan Ricky pertama kali, disitulah saudara mengetahui bahwa Ricky itu yang ditugaskan untuk menjaga anaknya di Magelang? Jadi tahunya dari sebelum-sebelumnya, Ibu. Karena semenjak kami masuk kan kami sudah bergabung, sudah dimasukkan ke grup-grup yang ada grup ajudan, ada grup keluarga. Dan kan kita juga bertemu sama ajudan-ajudan yang lainnya. Otomatis kita juga menanyakan, Bang, ini ajudan ini ada berapa orang, ada tugas tanggung jawab apa masing-masing. Jadi sudah mengetahui lebih dulu, Ibu. Baik. Siap. Seingat Richard berapa kali sampai dari bulan Desember berarti ya bertemu dengan Ricky. Berapa kali sering ketemu sama Ricky sampai bulan Juli, kira-kira berapa kali kalau saudara ingat? Saya tidak tahu berapa kali. Tidak ingat ya? Soalnya agak Tapi sering juga. apakah lumayan sering apa tidak? Lumayan sering. Lumayan sering. Setahu Richard, Ricky itu sifatnya bagaimana? Baik, Ibu. Hanya baik kah? Baik. Abang itu baik, dekat juga sama kami anggota, karena Abang Ricky kan paling senior di antara kami 8 orang ini. Ricky paling senior. Siap. Baik. Saat itu kan saudara kan ikut ya dengan Ricky mengantarkan makanan kalau tidak salah ya tadi. Betul, saudara Ibu. bilang untuk anaknya. Lalu ke alun-alun sambil nunggu gurunya itu, saudara menunggu tiba-tiba dapat telepon dari PC. Siap. Langsung saudara menyampaikan ke Ricky, setelah itu saudara langsung bergegas pulang. Siap, Ibu. Saat di perjalanan apakah ada telepon lagi? Atau saudara melihat Ricky mendapatkan telepon? Saya sudah tidak memperhatikan pada saat itu, Ibu, karena posisinya. Emang saudara duduknya di mana? Saya bawa mobil, Ibu. Saudara yang membawa mobil. Siap. Saudara tidak, Ricky posisinya di mana? Pasti sebelah. Di sebelah. Apa di belakang? Di sebelah. Sebelah. Jadi saudara tidak memperhatikan. Iya. Karena kita terabas lampu merah juga itu, Ibu. Terabas lampu merah. Panik ya? Panik, Ibu. Saat saudara sampai, tadi saudara mengatakan bahwa saudara melihat Ibu PC dari depan pintu ya kelihatan, tapi saudara nggak masuk. Betul, Ibu. Artinya saudara melihat bahwa Ricky masuk ke kamar PC. Saya tidak melihat kalau Bang Ricky masuk. Belum sempat melihat soalnya. Bang Ricky masih di situ. Baru Om Kuat bilang, saya menanyakan ke Om Kuat. Om Kuat bilang nggak usah tahu dulu. Om Kuat ajak turun, langsung turun saya. Baik. Saat itu kan Om Kuat ngomong sama Ricky, apakah saudara tidak mendengar? Untuk saat itu Om Kuat menjelaskan sama Ricky, saudara mendengar atau tidak? Tidak mendengar, Ibu. Tidak mendengar saat itu? Tidak mendengar. Jadi saudara tidak mengetahui bahwa Om Kuat mengatakan Om Kuat mengejar-ngejar Joshua? Oh tidak, Ibu, tidak. Saudara tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Baik. Berarti sampai saat itu pun juga Om Kuat tidak mengatakan kalau Om Kuat saat itu sedang emosi dengan Joshua ya? Tidak, Ibu. Saya 2 kali menanyakan ke Om Kuat, tidak dapat jawaban juga. Berarti yang dipikirkan saksi apa ya? Apakah maksudnya saksi kan melihat tadi, saksi bilang kalau misalkan Om Kuat itu emosi, seperti emosi, saudara berusaha menenangkan Om Kuat. Lalu yang dipikirkan saudara apa? Siapa yang ada konflik di dalam rumah tersebut? Jadi pada saat itu saya juga tidak tahu, Ibu, siapa yang ada konflik pada saat itu. Karena saya sudah mencoba menanyakan juga ke Om Kuat, ke almarhum juga. Sampai terakhir sebelum saya tidur saya sempat menanyakan juga ke Susi.
Itu saya memang sama sekali tidak dapat jawaban dan tidak tahu ini ada apa sebenarnya di yang terjadi ini sampai ibu bisa nelpon saya. Saat saudara mengajak Om Kuat turun, saudara melihat J nggak? Waktu turun sama Om Kuat? Iya, lihat Joshua tidak? Belum lihat. Belum lihat. Dari saudara datang lihat Joshua tidak? Belum lihat. Belum lihat sama sekali? Belum. Itu memang rumah Magelang kecil atau? Kecil, Bu. Kecil. Jadi kemungkinan saudara untuk tidak melihat Joshua mungkin ya? Kalau dia maksudnya tidak ada ya tidak bisa melihat. Joshua ya. maksudnya? Gimana Ibu? Maksudnya posisinya Joshua kan tadi saudara bilang rumahnya kecil, tapi saudara saat saudara dari sampai saudara naik, saudara tidak melihat Joshua sama sekali. Betul Ibu. Tapi ini isi BAP saudara tiba di lantai 2 melihat Kuat di depan pintu kamar, kondisi Kuat semacam orang yang lagi emosi. Tapi saudara sama sekali tidak mengetahui. Tidak mengetahui Ibu, karena tidak dijelaskan juga. Baik. Setelah itu saudara, kan tadi saudara bilang bahwa Ricky datang terus mencari-cari senjata ya, saudara membantu mencari senjata tersebut. Betul Ibu. Saudara lihat gak di mana Ricky itu mendapatkan senjata? Kalau tidak salah di lemari Ibu. Di lemari apa? Saudara penasihat hukum tadi sudah dijelaskan berulang-ulang, janganlah diulang. Sebentar. Saudara setelah Ricky mengamankan senjata, baik Bu. Saudara di situ tadi bilang kan saudara bilang janggal karena tadi saudara bilang janggal karena apa tadi? Bisa dijelaskan kembali? Karena senjata itu kan milik pribadi, pertanggungjawaban itu pribadi. Jadi untuk senjata kita diamankan orang lain itu adalah sesuatu yang janggal Bu. Menurut saudara janggal? Iya betul. Menurut saudara janggal karena saudara tidak mengetahui ada konflik betul, antara Joshua dengan Kuat. Jadi seperti itu ya? Siap. Saudara tahu harusnya melekat, kenapa saudara tidak melarang? Bagaimana Ibu? Saudara tadi bilang harusnya melekat, tapi saudara tadi ikut membantu. Harusnya Tadi saudara bilang kan harusnya melekat senjata. Betul. Itu kan posisinya di lemari ya? Siap. Terus saudara melihat juga setelah Ricky menemui senjata tersebut, Ricky simpan. Siap. Tadi saudara bilang tidak boleh, harus melekat lah istilahnya ya? Harus melekat. Kenapa saudara tidak melarang? Kenapa saya tidak apa? Melarang. Atau mengingatkan. Oh, Bang Ricky senior saya Bu. Karena Bang Ricky senior. Jadi walaupun senior ada salah juga nggak bisa ya? Gitu. Iya, memang tidak boleh. Oh jadi kalau di kepolisian sesama senior siap salah gitu ya? Iya. Setelah itu istirahat ya? Kita ke tanggal 8 kalau begitu. Baik Ibu. Saat tanggal 8 tadi saudara bilang saudara menyiapkan mobil karena ada info ingin pulang ke Jakarta. Betul. Saudara menyiapkan mobil bersama siapa? Kalau tidak salah sama Om Kuat menyiapkan mobil itu. Sama Om Kuat. Saudara tahu tidak posisi Ricky di mana saat itu? Bang Ricky di dalam rumah Bu. Dalam rumah. Dalam rumah. Saudara tahu nggak Ricky ngapain dalam rumah? Tidak tahu Bu. Tidak memperhatikan ya? Siap. Saudara kan tadi bilang bahwa tidak ada pengaturan untuk masuk ke dalam mobil mana masing-masing kecuali Om Kuat. Kalau Om Kuat tadi saudara bilang kan tidak ada, saya bilang tidak ada pengaturan untuk masuk mobil mana masing-masing, tidak ada Bu. Baik kalau gitu ada perintahkah dari Ibu PC
maupun ajudan-ajudan yang lain yang ada di situ yang memerintahkan saudara untuk duduk di LM, Duduk di mana Bu? Di. mobil yang LM. Jadi begini Bu. Iya, saya tahu maksud saya. Tadi kan saudara bilang tidak ada yang mengatakan tidak ada perintah. Siap. Tapi saudara bilang tidak ada perintah. Berarti artinya tidak ada perintah apa ada perintah? Tidak ada perintah saya untuk naik di mobil depan Bu. Kenapa saya naik di mobil depan, di mobil Lexus LM yang ada ibu itu? Karena itu Bang Yos itu almarhum sudah naik di mobil belakang. Karena Joshua sudah masuk lebih dahulu. Iya Bu. Yang seharusnya Bang Yos ini naik di mobil depan. Oke, sepenglihatan saksi setelah saksi kan melihat Joshua sudah duduk di mobil RX. RX. Di situ siapa lagi yang sudah naik? Itu Bang Riki belum naik. Kalau tidak salah Bang Riki terakhir. Bang Riki orang paling terakhir. Iya, yang naik mobil. Soalnya ada sempat kasihkan kunci apa ke yang jaga rumah. Baik. Berarti saat itu kan saudara Kuat yang menyetir ya, saudara di samping. Betul Ibu. Bersama dengan senjata yang laras panjang ya. Betul. Oh, balik lagi. Saudara kan tadi bilang kalau misalkan saat itu Riki membawa 2 senjata ya. Siap. Turun. Senjata yang punya Joshua dan Stayer Ibu. Stayer. Saat itu apakah Riki yang langsung memegang senjatanya, memasukkan, menyimpan ke dalam mobil tersebut? Apakah saudara yang membantu langsung mengambil senjatanya dan Jadi, saudara yang menyimpan? Pada saat Bang Riki udah mengarah ke mobil, karena saya lihat Bang Riki pegang 2 senjata api, saya respect ke Bang Riki sebagai senior saya bilang izin Bang, saya bantuin. Saya ambil senjata yang panjang. Jadi saudara yang mengambil senjata yang panjang? Yang panjang. Di situ saudara yang menyimpan senjata yang panjang? Iya, saya menyimpan senjata yang panjang, Stayer. Saudara menggunakan HT apa tidak saat di Magelang tersebut? Saat ingin jalan dari Magelang ke Jakarta? Magelang ke Jakarta menggunakan Bu. Sempat komunikasi juga sama Bang Riki pada saat mau rest area itu. Rest area? Iya, lewat HT juga Bang Riki. Oh, lewat HT si Riki minta ke rest area? Iya. Karena ingin ke toilet? Masih ada? Masih ada yang majelis. Tolong agak dipercepat dikit. Baik majelis. Sesampainya di Saguling, saudara tadi bilang saudara ngobrol di depan, lalu tiba-tiba Mas Riki datang. Siap Ibu. Datang lalu bilang ke saudara bahwa saat dipanggil Bapak. Iya betul. Lalu saudara bilang ada apa Bang? Siap. Pertanyaan saya, menurut saudara bagaimana situasi muka Riki? Iya, memang Bang Riki agak tegang juga pada saat itu. Hanya Kayak tegang? pucat juga. Tegang dan Wajahnya Bang pucat. Riki ini. Siap. Baik. Tadi saudara bilang kan setelah saudara naik ke lantai 3, setelah itu saudara kan ditanyakan senjata Joshua di mana gitu ya? Betul. Dari mana saudara tahu kalau senjata Joshua masih ada di dashboard? Karena terakhir saya lihat kan Bang Riki yang memasukkan pada saat di Magelang Ibu, pada saat mau pulang. Saudara tidak mikir bahwa sesampainya di Jakarta Joshua ambil, saudara tidak berpikir ke situ? Tidak Ibu. Tidak. Tidak. Karena kan yang memasukkan Bang Riki bukan almarhum Bang Jos. Lalu saat belum lagi. Agak cepat sedikit lah, jangan diulang-ulang pertanyaannya. Baik majelis. Tadi saudara bilang kan setelah turun itu saudara lihat di bawah sudah pada ramai, sudah ada makanan yang sudah disiapkan kan? Betul Ibu. Saudara artinya saudara bertemu dengan Riki? Pada saat itu iya bertemu Ibu. Bang Riki lagi duduk, terus ada makanan di situ, ada banyak orang Ibu, ada Bang Daden dan lain-lain. Jadi kenapa saudara tidak menemui Riki? Karena kan saudara tahu nih sebelumnya Riki duluan yang naik ke lantai 3. Siap. Kenapa saudara tidak menemui Riki untuk membicarakan hal tersebut? Ya tadi saya sudah sampaikan juga Bu.
Bahwa saya takut, saya tidak Takut. tahu mau Berarti jelaskan. saudara nggak berpikir bahwa Ricky ini saat dipanggil di lantai 3 dibicarakan seperti itu juga, seperti yang saudara Saya tidak berpikir seperti itu. tidak berpikir sampai ke situ. Sampai di situ. Baik. Setelah saudara sampai, kita langsung ke Duren 3 aja kalau gitu. Setelah saudara sampai di Duren 3, saudara kan masuk ya untuk mengangkat barang gitu ya. Mengangkat barang, saya cuma mempertegas satu pertanyaan. Saat saudara melepaskan tembakan kepada Joshua, tadi saudara bilang saudara menutup mata ya? Siap, Ibu. Menutup mata. Berarti artinya saudara tidak melihat tembakan tersebut bibitnya kemana? Perkenaannya saya tidak bisa pastikan, Ibu. Tidak bisa memastikan. Siap. Menurut gini deh, saudara yakin saudara tidak sambil menembak itu saudara tidak maju ke depan? Tidak, Ibu. Tidak, hanya berada di satu tempat itu saja. Betul, Ibu. Cukup? Belum, Majelis. Izin dilanjutkan, Majelis. Ya, silakan dilanjutkan. Saudara, ini waktunya berjalan terus. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih diberikan kami kesempatan untuk memberikan pembelaan seluas-luasnya kepada klien kami. Saudara saksi, Ya, Richard, Pak. Siapa? saya sedikit mengulas lagi ke belakang, ke Magelang ya. Siap. Saudara saksi tadi sampaikan bahwa yang memberitahu saudara saksi untuk kembali ke Jakarta adalah Bang Riki. terdakwa Ricky, betul ya? Siap. Nah, pada saat itu yang membereskan barang-barang Bu PC dari atas itu saudara ikut naik apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Siapa yang memberikan barang-barang itu turun ke bawah? Seingat saya Susi. Susi. Siap. Kalau Mas Riki sendiri, terdakwa Riki? Bang Riki, saya lupa, Pak. Kalau Bang Riki ada mengurus barang juga, saya lupa. Oke, saudara lupa. Nah, tadi saudara juga menyampaikan bahwa Joshua itu telat ya. Itu di rumah Magelang itu kamar mandi untuk para ADC itu ada berapa sih, Ini Mas? Pak, Joshua apa, Pak, tadi? Telat untuk bersiap gitu, karena dia yang terakhir ya. Dia yang terakhir, Siap, betul. Pak. Siap. Nah, kamar mandi di Magelang itu ada berapa sih? Ada di bawah ada 2, Bapak. Yang bisa dipakai oleh ADC untuk mandi? Oh, saya kurang tahu, Bapak, kalau untuk karena saya baru itu juga ke Magelang. Oke, pertanyaannya saya ganti. Saudara saksi mandi di kamar mandi yang sama tidak dengan Joshua? Setahu saya tidak, Pak. Beda. Beda, Pak. Berarti saudara saksi mandi sendiri, Joshua, saat saudara saksi mandi, Joshua masih ada di kamar? Masih di kamar, Pak. Masih di kamar. Dalam kondisi apa Joshua di kamar? Tidurkah? Masih Sudah tidur, bangun? masih tidur. Masih tidur. Baik, saudara saksi. Kemudian tadi saudara saksi, mudah-mudahan saudara saksi tidak lupa, saudara saksi tadi sampaikan bahwa saudara Joshua ikut juga mengangkat-angkat barang. Apakah benar pernyataan itu saudara saksi? Benar, Bapak. Benar ya? Benar. Bukan barang itu sudah masuk semua sudah lengkap, kemudian Joshua sudah baru selesai beres-beres dari kamar? Oh, tidak, Pak. Tidak. Bang Yos sempat bantu juga mengangkat barangnya Ibu. Mengangkat barangnya Ibu? Siap. Baik. Nah, kemudian tadi saudara saksi juga sampaikan bahwa penempatan laras panjang ya, senjata laras panjang atau yang disebut dengan apa itu? Stayer AUG ya, Bapak. Ya, itulah laras panjang itu dan senpi itu diletakkan di dalam mobil Lexus LM ya. Siap, betul, Bapak. Sebelum Joshua naik. Betul ya? Betul. Iya, betul. Sebelum Joshua naik ke mobil yang kecil. Siap. Nah, saudara saksi juga tadi memiliki firasat seperti seperti perandaian seharusnya Joshua itu di mobil LM. Betul. 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 Jadi seandainya kalau betul Joshua itu di mobil LM, berarti senjata itu tepat posisinya ada di situ. Betul. Seharusnya. Seharusnya. Tapi saudara saksi tidak tiba-tiba melihat bahwa saudara Joshua malah naik di mobil belakang. Betul, di RX. Oke. Pertanyaan saya, senjata laras panjang itu memang kebiasaannya kalau saudara saksi kemana-mana, dia itu di posisinya itu harus di mobil kecil apa mobil besar? Jadi gini, Pak, saya untuk ke Ibu, saya baru itu juga saya bawa Ibu ke Magelang.
Dan setahu saya memang stair itu tempatnya di samping kiri situ, Bapak. Di mobil LM. LM? Iya, di situ Mobilnya ya. Ibu. Iya. Jadi pamannya itu kan katanya tadi saudara saksi sampaikan pamannya mau ke mall, mau ke apa itu kan stair itu kan selalu ikut ya. Betul, Bapak. Ah, itu selalu di mobil yang besar, LM itu. Betul, Bapak. Jadi keanehan yang saudara saksi tadi maksud itu yang bagian yang mana gitu loh. Kalau saudara saksi tadi berpikir Joshua itu di mobil LM, senjata ditaruh di mobil LM, keanehan mana yang tadi saudara saksi pikir kok ini aneh nih, kok di mobil ini, tapi Joshua Yang saya jelaskan tadi, Pak, Iya. yang saya rasa aneh itu, kenapa bukan almarhum Bang Yos yang naik di mobil LM? Karena mobil LM itu kan ada ibu. Ibu ini kan ajudannya Bang Yos. Jadi harusnya kan Bang Yos ini yang naik di mobil LM. kalau masalah senjatanya tidak aneh berarti ya. Kalau senjatanya tidak aneh, Pak. Tidak aneh, Memang itu kan baik. menempel di mobil ibu. Baik. Kalau senjata laras panjang, Pak ya. Baik, itu udah cocok berarti. Kemudian saudara saksi, tadi saudara saksi juga sempat saya kutip ini, saya rasa tapi itu pendapat gitu loh. Seakan-akan terdakwa Ricky pada saat berhenti di rest area itu seakan-akan kayak mengawal rapat almarhum Joshua. Yang sebenarnya seperti apa? Mau apa, Pak? Mengawal ketat gitu, maksudnya mau kamar mandi pun harus dikawal, baliknya pun harus sama-sama. Saya tidak bilang itu mengawal, Pak. Oke, jadi yang sebetulnya seperti apa, Mas? Itu sama-sama ke kamar mandi, Pak. Sama-sama, Bukan tapi Bang Ricky mengawal almarhum. Tapi terlihat seperti dikawal nggak, saudara saksi? Loh, orang pergi ke kamar mandi berdua masa dikawal, Pak? Baik, cocok berarti jawabannya. Terima kasih. Kemudian, saudara saksi juga, kita langsung ke Saguling ya. Baik, Bapak. Saudara saksi kan begitu sampai, saudara saksi sampaikan dalam BAP saudara saksi melihat terdakwa Ricky ini langsung naik ke atas ya, lantai 2 ya, kayak dipanggil bapak gitu. Siap, Bapak. Baik. Kemudian saudara saksi bercanda-canda di bawah dengan Om Kuat dan yang lain ya. Nah, itu dari dari terdakwa Ricky dipanggil, saudara lihat masuk, kemudian turun lagi. Kira-kira itu berapa lama sih? Kira-kira kan bisa cepat atau lama pemain sejam ngobrol kan baru Tidak tiba-tiba. terlalu lama, Bapak. Tidak terlalu lama. Siap. Ada bisa kita bilang sebutkan 5 menit. Saya tidak bisa bilang begitu, Bapak. Tapi tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama itu kan ada 10 menit umpamanya. Saya tidak bisa pastikan, Pak, untuk Tidak waktu. bisa pastikan. Siap. Oke. Kemudian saudara saksi melihat terdakwa Ricky ini kayak panik. Betul. Betul, Bapak. Betul. Kemudian saudara terdakwa Ricky sampaikan bahwa saudara dipanggil bapak. Cuman itu aja ya. Cuman itu aja. Lalu ketika itu kan setelah saudara saksi tadi sudah disampaikan harus melakukan penembakan dan sebagainya, itu yang skenario itu ya. Siap, Pak. Oke. Saudara saksi kan turun ke bawah masuk ke toilet, tiba-tiba dipanggil sama ART ya. Bukan Udah siap? dipanggil, Pak. Jadi saya habis masuk dari toilet. Pada saat saya keluar ketemu dengan Agus. Agus mengatakan kepada saya bahwa ibu sudah turun, Om. Oke, jadi ibu sudah turun. Jadi saudara saksi tidak, saudara saksi langsung secara otomatis masuk ke mobil, begitu? Saya keluar dulu, Pak. Keluar dulu. Saya keluar dulu. Pada saat itu saya lihat mereka sudah di mobil. Kemudian saudara saksi langsung mengikuti masuk ke belakang. Jadi tidak ada pengarahan ya, tadi sudah dijelaskan tidak ada ya saudara saksi? Tidak ada, Pak. Nah, kemudian sampai ke Duren 3, seperti video yang kemarin juga sudah diputar, saudara saksi kan melihat, kita sama-sama melihat bahwa yang mendriver mobil ini adalah terdakwa Ricky. Bang Ricky. Bahkan dalam video itu juga terlihat jelas terdakwa Ricky juga masih memutar mobil ya, betul ya? Betul, Pak. Betul, memutar mobil, bahkan memundurkan karena tiba-tiba mobilnya Pak Ferdi Sambo itu datang. Kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Nah, lalu saudara saksi melakukan eksekusi lah saya bilang, langsung melakukan penembakan setelah udah masuk. Kita lompat ini langsung ke sana kan. Di situ tadi saudara saksi, saya sangat jelas mendengar dan berulang-ulang kali ditanya oleh baik dari jaksa penuntut umum maupun PH,
saudara saksi tidak bisa memastikan saudara saksi menembak di bagian mana, kena atau tidak bisa memastikan kan? Tidak Betul. bisa memastikan perkenaannya, Bapak. Oke. Nah, saudara saksi bisa memastikan nggak kalau umpamanya Mas Riki ini ngelihat sempat ngelihat peristiwa itu atau tidak, walaupun sudah di belakang? Tadi saudara saksi sudah menjelaskan dia tidak melihat, cuman dia tahu ada Ricky dan Kuat di belakang. Jadi apa yang mau ditanyakan lagi? Jangan dipastikan sesuatu yang memang sudah dijelaskan, sudah jelas gitu loh, saudara penasihat hukum. Baik, yang mulia. Ganti pertanyaan. Nah, oke. Kita selesai di tindak pembunuhannya, penembakannya. Tadi saudara saksi sempat saya dengar ini ada pertanyaan di akhir daripada jaksa penuntut umum Betul, Bapak. yang menceritakan tentang ada kalimat dari terdakwa Riki kalau seandainya waktu di Magelang itu sebetulnya Joshua tidur. Saya punya kesempatan untuk menambah. Gimana tadi saudara saya? Tolong diperjelas. Ini soalnya bisa diperjelas. Baik, Bapak. Jadi pada saat itu posisinya di lantai 2, di ruang kerjanya Bapak Ibu. Nah, saya duduk, ada Bang Riki, tapi Ibu itu masih, kalau tidak salah itu Ibu yang manggil, tapi Ibu lagi di luar. Cuma berdua sama Bang Riki. Terus Bang Riki bilang ke saya, saya tidak tahu lah maksudnya apa, Bang Riki bilang ke saya, jadi waktu dari Magelang sampai ke Jakarta itu, kan posisinya almarhum itu lagi tidur di mobil. Itu Bang Riki sebenarnya pengen menabrakin mobil. Pengen menabrakan gitu maksudnya? Siap. Jadi saudara tadi berasumsi pengennya dia itu berarti sudah dari Magelang dong ini, informasi gitu tadi. Itu pendapat saudara. Bukan asumsi itu. Sebentar. Ini pendapatnya saksi yang dijelaskan tadi. Jangan kau pula anggap asumsi. Saudara jaksa penuntut umum. Stop. Sudah. Ini saya tadi tidak pernah menginstruksi saudara jaksa penuntut umum. Saudara jaksa, stop. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa, berpikir tadi dia bilang bahwa itu sudah direncanakan dari Magelang. Nah sudah, itu saja udah jelas, apalagi yang mau saudara tanyakan? Jangan diulang-ulang pertanyaan. Yang mau saya tanya yang mulia, pada saat itu jam berapa? Ini soalnya yang mulia kan nanti kan dari kiran daripada masih ingat saudara saksi? Sore, Bapak. Sore. Tanggalnya tanggal berapa? Saya tidak bisa memastikan tanggal berapa, Bapak. Posisinya di lantai 2. Ada saksi tidak yang mendengar itu? Saya sama Bang Riki berdua. Berdua saja, berarti tidak ada saksi? Tidak ada saksi. Pertanyaan saya, keterangan ini pernah nggak ada di BAP? Tidak ada di BAP, Bapak. Jadi kapan ini muncul? Kapan apa, Pak? Kapan keterangan ini muncul? Lah ini kan barusan diberikan kepada jaksa atas pertanyaan jaksa. Jangan ditanyakan selain di sini lagi. yang mulia. Ya, oke. Baru di persidangan ini setelah ditanyakan oleh jaksa. Enggak, saya mau memastikan yang mulia, apakah kan tadi kan ditanyakan sama PH dari saudara Kuat bahwa saksi Richard ini di BAP berkali-kali. Untuk keterangan yang sangat krusial seperti ini pernah nggak ini muncul? Tidak pernah, betul ya saudara saksi? Tidak pernah ya? muncul di BAP, Pak. Oh baik. Kemudian saya melihat di BAP saudara saksi. BAP tanggal berapa, Pak? Sebentar. BAP Tanggal? tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022. Tentang apa, Pak? Saya tidak lihat ada peralatannya di sini, tambahannya. Saya bacakan sedikit yang mulia. Di sini saudara saksi menjelaskan nomor 2, alinenya panjang tidak ada di halaman 10. Nah, saudara saksi menjelaskan bahwa Ferdi Sambo menjelaskan skenario Bapak Ferdi Sambo mengatakan bahwa lokasinya di rumah 46 Duren 3. Betul. Nanti kami semua ke Duren 3. Kami semua yang dimaksud saya, Riki Rijal Wibowo, Nofriansah Joshua Huta Barat, Kuat Maruf dan Ibu Putri. Ini perkataannya Bapak Ferdi Sambo apa pendapat saudara? Itu Bapak bilang kan kami semua, Pak. Iya. Kami semua yang dimaksud itu karena pada saat itu Bang Riki sudah dipanggil duluan
Oh jangan begitu, itu maksudnya ini pendapat saudara, apakah ada diucapkan sama Bapak Ferdi Sambo, nanti Ricky. Maksudnya bagaimana Pak? Sebentar, saudara penasihat hukum. Klien Sudah, kami dikejar, Bang. cukup. Tolong. Tadi saudara mau menanyakan, tadi yang disampaikan di dalam BAP, pertanyaan saudara apa yang jelas saja? Ini yang mulia, di sini kan disebutkan. Jadi kami semua ini, jadi kan seakan-akan ini klien kami ini berarti sudah melekat. BAP tanggal berapa Pak? 15 Agustus. Bapak boleh lihat ralatnya tanggal. Bentar. Kalau kita bertanya ya, harusnya yang ditanya juga ngerti. Jangan jadi kita yang menerangkan. Sekarang coba dulu, pertanyaannya apa di situ? Ini yang mulia, di sini pertanyaan ini ada titik yang mulia nomor 10 nih. Kami semua yang dimaksud saya, Ricky Rijal Wibowo, Nofriansah Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf, Ibu Putri Candrawati. Nah, pertanyaanmu apa? Ini tuh statementnya Pak Ferdi Sambo, apa pendapat daripada saksi sendiri itu aja. Itu berita acara pemeriksaan siapa? Saudara saksi. Berarti pernyataan dia. Kan itu artinya itu. Maksudnya didengar dari Pak Ferdi Sambo Pak? Sekarang biar Pak Hakim yang nanya supaya jangan berdebat-debat seperti itu. Itu informasinya ya. Siapa Pak? Kamu tahu sendiri atau dapat informasi dari orang lain? Mohon izin Bapak, untuk BAP itu tanggal 15 Agustus atau 16 Agustus. Itu sudah ada saya ralat di bulan September. Jangan, belum itu pertanyaannya, makanya jadi berdebat. Siap yang Pertanyaan mulia. Pak Hakim. Siap. Itu kamu dapat informasi dari mana? Itu sudah saya ralat yang mulia. Ini sebelum diralat supaya puas penasihat hukum. Itu kamu tahu sendiri atau disodorkan orang atau termasuk skenario? Itu jadi begini yang mulia. Iya. Kami ini dijelaskan skenario dari tanggal 8. Bisa tanya ke Om Kuat, ke Marki. Dari tanggal 8 itu sampai saya mengakui ini. Nah, berarti itu bagian skenario. Betul yang mulia. Terus kamu ralat jadi bagaimana? Pada saat bulan September itu yang mulia ada BAP. Jadi BAP saya itu saya memperhatikan ada yang saya ralat yang mulia. Nah di situ Bapak tidak menyampaikan bahwa siapa-siapa yang ke Magelang. Terus Ke Duren 3. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang paling terakhir yang mulia. Apa itu isinya? Bahwa di situ tidak ada Pak Sambo ini menyampaikan siapa-siapa yang akan ke Duren 3. Jadi itu tidak benar BAP-nya itu ya. Baik yang mulia. Yang terakhir berkali-kali dia bilang dia sudah robah, alasannya jelas. Jangan diulang-ulang jadi semakin tak jelas. Baik yang mulia, terima Ibarat kasih. air ya. Air yang bersih diaduk terus jadi kotor. Udah? Keterangan saksi juga kalau bolak-balik itu. Baik. Pasti dia akhirnya lupa atau psikologinya jadi nggak tenang ya. Jadi jangan bolak-balik lah. Baik yang mulia. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Beberapa lagi ya, saudara yang mulia. Cukup. Ya, nggak ada beberapa lagi. Saudara saksi, Baik Bapak. saudara saksi ini kan kenal lama sama almarhum Joshua ya. Udah lama juga ya, pokoknya semenjak dinas bergabung Bapak. gabung ya. Kalau di Siap. Brimob nggak kenal ya Mas? Soalnya beda kesatuan Bapak kan. Oke, baik. Gimana sih sebetulnya karakternya Mas Joshua ini? Biasa saja Bapak. Biasa aja. Kan di saksi-saksi sebelumnya katanya agak temperamental. Itu gimana? Cara Betul? bicaranya memang agak tinggi Bapak. Agak tinggi, Saya ya? tidak tahu mungkin itu karena almarhum memang orang Batak Bapak. Atau memang cara bicaranya memang agak tinggi Bapak. Baik. Tapi bukan berarti saya bilang dia temperamen Bapak. Oh, tidak ya? Tidak ada yang... Tidak ada Bapak. Oke. Nah, saudara sendiri, tadi saya sempat dengar saudara ini baru ya jadi ajudannya, saudara saksi. Baru ini Bapak. Sebelumnya di Brimob. Saya dinas di Brimob. Pernah penugasan? Pernah Pak. Oh, oke. Makasih yang mulia. Cukup ya? Cukup. Baik. Terima kasih. Saya tambahkan tadi. Pak Ketua. Saya masih ada satu. Oke, satu saja ya. Silakan. Bukan satu Pak. Saya satu topik. Oh, oke. Silakan. Saudara saksi, Siapa Pak? tadi saksi menjelaskan dipanggil oleh Ricky disuruh
ke Bapak gitu ya? Lantai 3. Lantai 3. Waktu Ricky menjelaskan itu tadi, mungkin belum coba bisa diulangi lagi? Izin Bapak, jadi Bang Riki keluar dari rumah, ambil kursi, taruh dekat saya, terus agak maju, memang agak maju berbisik ke saya. Saat dipanggil Bapak ke lantai 3. Oh, panggil. Saya kaget, Bapak. Posisi waktu menjelaskan itu, apa Richard sendiri atau ada ajudan yang lain? Dengar? Kalau pada saat itu Bang Riki agak merapat ke saya, agak Pak. merapat. Jadi cuma saya sendiri Tapi yang dengar. Richard sebelumnya itu kumpul dengan ajudan yang lain. Di samping ada Damson, ada Bang Yos, baru ada Romer, ada betul. Yogi. Oh, cukup banyak ya. Siap, Bapak. Oh, jadi dia mendekat sedikit, agak berbisik lah supaya. Siap, betul Bapak. Nah, mimik muka saudara Rizal ini apa waktu itu? Ketakutan memang Bapak, agak Ketakutan. tegang, Tegang. pucat Ya? juga Bapak. Nah, kemudian apa yang dirasakan oleh Riz setelah melihat ini? Wah, Ricky ini apa? Naik biasa aja naik ke atas. Ada perasaan gimana? Jadi begini Bapak, pada saat kan kami tidak pernah, saya sendiri tidak pernah dipanggil ke lantai 3, sangat jarang, bahkan sebelum-sebelumnya tidak pernah Bapak. Jadi pada saat itu makanya saya kaget waktu Bang Riki bilang dipanggil ke lantai 3, saya kaget, saya kok naik ke lantai 3, saya sempat bertanya juga, buat apa Bang? Bang Riki juga bilang, nggak tahu tuh. Nah jadi pada saat saya masuk itu masih bertanya-tanya juga ini buat apa? Bertanya-tanya. Tapi tidak ada dia menyampaikan saya tadi diberitahu untuk tidak ada tidak Bapak. ada mau ada. kalau ketemu Joshua gimana nggak ada ya? Tidak ada Bapak. Terus sampai ke atas Sampai ke atas ketemulah sama Pak FS. apa? Tadi udah jelaskan ya? Ya sudah jelaskan juga, Jelaskan Bapak. gitu ya. Nah, kemudian udah kejadian nih, oke kita ambil kesimpulan aja. Saudara tadi menembak Anda 34 ya. Itu biasanya 34 itu berapa detik? Cepat Bapak. Cepat ya? Cepat. Cepat. Kapan saatnya saudara melihat Perisambo menembak juga? Melihat. Berapa jarak, berapa waktu setelah saudara menembak Sambo Tidak menembak? lama Bapak. Tidak Itu lama? Kejadian cepat sekali Bapak. Senjatanya pakai senjata yang kamu tembak atau senjata lain? Tidak Bapak, tidak pakai senjata saya. Oh tidak, pakai ambil yang lain ya? Iya Bapak. Itu berapa kali yang saudara dengar? Saya tidak bisa pastikan berapa kali Bapak. Kemudian saudara bisa lihat ke arahnya? Arahnya ke arah almarhum, cuma karena Maaf Pak, penasihat hukum tadi udah tuntas itu dikasih tahu. Saya kira belum tuntas, Majelis. Sudah, Saya belum merasa belum Sudah, tuntas. sudah 3 sampai 4 kali. Oke. Nah, Gitu. coba dengar Majelis dengar dulu. Dengar dulu. Dia menembak pertama itu sampai gini dia katanya. Apa namanya? Tutup mata mata, ya. Pak. Nah, gitu dia. Oke. Terus yang perlu tunggu dulu, ada satu lagi. Waktu Ricky manggil kamu dari bawah ya, siap yang mulia. didengar nggak sama kawan-kawanmu yang lain? Tidak yang mulia. Tidak. Karena pada saat itu Bang Riki agak membisik ke saya. Yang Membisik. mulia. Siap. Apa katanya? Saat dipanggil Bapak ke lantai 3. Kamu dipanggil Bapak. Siap. Kamu tahu maksudnya nggak? Siap, tidak tahu Bang. Oh, tapi Ricky seperti tadi nggak ada yang ngasih tahu. Nah, gitu dia. Ya. Oke, ya. Bisa saya lanjutkan, Pak. Maksud saya, saudara ini, saudara setelah saudara kan saudara melihat Pak Sambo menembak. Siap yang. Pada saat menembak itu tadi saudara menyatakan posisi Joshua tertelungkup atau terlentang waktu Pak Sambo nembak. Udah terlungkup Bapak. Udah tertelungkup. Terlungkup. Jadi pada saat saudara nembak, dia menembak sebenarnya udah tertelungkup pada saat saudara menembak gitu. Siap.